Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita malam hari ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Namun kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memimpin kami. Hikmat-Mu atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, ini adalah kemurahan Tuhan hari ini, karena anugerah-Nya menghantar kita sampai saat ini. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu hal yang bagi kita untuk kita perhatikan. Tema kita adalah pelajaran dari perut ikan. Hal ini kita bisa membaca di dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Bapak Ibu boleh membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, Kau dengarkan suaraku. Puji Tuhan. Saya yakin ayat ini adalah ayat-ayat yang tidak asing bagi kita, dan kita sering untuk mendengar dan membacakannya. Malam hari ini kita akan melihat beberapa pelajaran dari perut ikan. Bapak Ibu Saudara, Yunus atau dalam bahasa Ibrani Yonah yang berarti burung merpati atau artinya orang yang suka perdamaian. Yunus bin Amitai berasal dari Gad Hefer di Zebulon atau Gittah Hefer. Jika kita membaca dalam kitab Yosua pasal 19 ayat 10 sampai ayat 13. Kitab Yunus ini hanya 4 pasal yang terdiri dari 48 ayat, namun banyak memberikan pelajaran bagi kita. Salah satunya adalah pelajaran dari dalam perut ikan. Kita memahami bahwa Yunus ketika ditelan perut oleh ikan, dan Yunus ada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka dikatakan Yunus telah jauh dari hadapan Tuhan. Pasal 1 ayat 2, ayat 3 demikian menceritakan. Dan Yunus harus dibuang dari kapal. Lalu akhirnya atas penentuan Tuhan, maka Yunus ditelan seekor ikan yang besar. Kita tidak tahu Yunus di bagian mana berada, tapi Yunus menggambarkan bahwa dirinya di dalam dunia orang mati. Di dalam ayat yang ketiga sampai di dalam ayat yang ke-6, maka digambarkan keadaan Yunus yang disebutkan ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Gelora gelombang melingkupi aku. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dikatakan telah terusir dari hadapan Allah. Ayat yang kelima dikatakan nyawanya terancam. Bahkan lumut lautan membelit kepalanya. Lalu dikatakan di dasar gunung-gunung aku tenggelam. Bahkan dikatakan seperti dalam liang kubur. Ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yunus dalam keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Namun di dalam ayat yang pertama dikatakan
Yunus berdoa kepada Tuhan Allah. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong Yunus. Yunus sesadar-sadarnya bahwa Tuhanlah yang mampu melepaskan, membela, memimpin, dan membawa dia kembali ke darat. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dan itulah yang dia yakini. Tuhan mampu mengerjakan. Karena itu dalam ayat yang pertama, berdoalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran pertama dari perut ikan ini, maka kita diajarkan untuk berdoa. Seperti Yunus, bahwa dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan seperti dalam dunia orang mati, di dalam kubur, situasi yang sangat-sangat sulit, situasi sangat-sangat mencekam, situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Namun Yunus berdoa. Pelajaran yang pertama ini, bahwa biarlah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang ataupun sesulit-sulitnya apapun, tetaplah berdoa. Sebab doa yang dapat mengubah semuanya. Doa yang dapat merubah situasi yang tidak enak. Doa yang merubah segala sesuatu yang kita tidak terpikirkan. Bahkan dalam sesulit apapun seperti Yunus, berdoalah. Bapak Ibu Saudara, berdoa bukan saja kita memohon, tetapi doa pun memohon anugerah Tuhan, kehendak Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Seperti Yunus, dia berdoa minta tolong, dia bertobat, dia minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Dan dalam doanya kita melihat bahwa Yunus akhirnya mengikuti kehendak Tuhan. Pergi ke Niniwe, mengabarkan kabar yang Tuhan mau sampaikan kepada orang Niniwe. Jadi sekali lagi, pelajaran pertama, tetaplah kita berdoa kepada Allah kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, maka ketika kita membaca dalam ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, ya, aku akan melakukannya. Berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa pelajari di dalam ayat yang kedua yang telah kita baca dikatakan, bagian terakhir, kau dengarkan suaraku. Artinya Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kedua, yakinlah dalam doa-doa kita, Tuhan itu mendengar. Bukan saja mendengar, dia pun mampu menjawab, mampu melaksanakannya seturut anugerah dan belas kasih Tuhan. Jadi, yakinlah dalam doa-doa kita bahwa Tuhan pun mendengar seruan, mendengar doa-doa kita. Jadi, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, janganlah berputus asa. Tetaplah bersemangat, tetaplah jalani dengan penuh pengharapan. Sebab pada waktunya Tuhan pun akan membela dan menolong kita. Yang ketiga yang kita dapat pelajari di dalam ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang
kudus. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari, ingatlah Tuhan dalam situasi apapun. Waktu Yunus dalam perut ikan, ketika jiwanya sudah lesu, ketika jiwanya sudah dikatakan sangat letih lesu, teringat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita terus mengingat Tuhan. Ada satu pujian dikatakan, ingatlah kasih-Nya, ingatlah akan kebaikannya. Artinya, dalam situasi apapun, biarlah kita ingat Tuhan saja. Ketika Bapak Ibu susah, sedang dalam kekurangan, jangan ingat orang dan memohon dan meminta, tetapi ingatlah Tuhan, karena Tuhan mampu mengerjakan yang terbaik. Ketika dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, dalam kisah anak terhilang, maka si bungsu dikatakan pergi ketika sudah mendapatkan warisan. Lalu dikatakan uangnya habis, kekayaannya habis. Maka dia menjadi melarat, bahkan bekerja di tempat peternakan, pemeliharaan babi. Dan dia mengerjakan tugasnya. Bahkan ketika dia lapar, ampas babi pun dia tidak dapat nikmati. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi kita lihat dalam ayat-ayat itu, maka teringatlah anak ini kepada bapaknya. Lalu dikatakan dia pergi kepada bapa. Dia memohon ampun, meminta kasih karunia. Dan bapa itu berbelas kasih, mengangkat anak ini. Dan dikatakan diberikan identitas yang baru. Bapaknya berkata, anakku yang sudah mati, namun dia hidup dan datang kembali. Karena anak ini ingat sang bapa. Jadi dalam keadaan apapun, ingatlah Tuhan. Lalu ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Dan seterusnya. Pelajaran yang keempat. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bukankah ini pun yang Tuhan inginkan? Ketika di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu Saudara, bila kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, seperti Yunus, walaupun dalam perut ikan. Dan pelajaran yang kelima, dalam ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Pelajaran yang kelima adalah Tuhan selalu membela dan menjawab doa-doa orang benar. Bapak Ibu Saudara, doa Yunus bukan didengar, tetapi dijawab juga oleh Tuhan. Karena Yunus, dia berharap dan mengandalkan Tuhan di atasnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pelajaran dari dalam perut ikan mengajarkan kepada kita untuk kita terus berdoa. Untuk yakin Tuhan mendengar. Tetap ingat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, dan yakinlah Tuhan akan menolong dan menjawab doa-doa kita. Jadi, pelajaran dalam perut ikan ini mengajarkan kepada orang percaya hendaklah jangan putus asa dalam situasi yang sangat buruk sekalipun. Seperti Yunus, kita harus berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan dan pertolongannya, serta menyerahkan hidup kita dalam tangan kehendak-Nya. Maka yakinlah kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Kiranya
firman yang sederhana ini. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan mengingatkan dan terus membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Tanamkan firman-Mu bagi kami. Mungkin di antara kami sedang ada situasi seperti Yunus. Kami sedang dalam kekurangan. Kami dalam masalah. Kami dalam pergumulan, dalam peperangan. Namun malam hari ini Tuhan, bila kami seperti Yunus, berdoa kepada Tuhan. Yakin Tuhan mendengar dan terlalu mengingat Engkau. Dan Tuhan, Engkau yang terus kami andalkan. Dan hidup kami penuh syukur kepada Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, diberkatilah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih anugerah Tuhan bagi kami malam hari ini, esok, dan seterusnya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.